Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Ki Kancilewu. Ini ada seorang Pak Sarifudin, seorang security modern, mengalami keganjilan semenjak dia jaga diganggu sosok jin bernama Ilusi namanya. Ilusi. Ya, seperti itu. Tolong diceritakan Pak pengalamannya. Untuk pengalaman saya untuk kejadian ini ya bukannya sekali dua kali, cuman kita ceritanya nggak nyata, namanya gitu kan, makhluknya bisa kita rasakan juga tidak bisa kita lihat Betul. kan. Yang keduanya, kita sebagai manusia kita punya hawa penasaran kan. Betul. Juga nggak yakin itu ada, tapi itu memang ada. Betul. Itu juga dibilang kata ada di hadisnya ya. Betul. Nah, untuk saya keganjilan itu janggal gitu ya. Ketika saya di sini jaga apa gimana ada kejanggalan tersebut gitu ya. Apa geletak-geletak, apa suara-suara gimana ketika kita buang air, lah dia ada suara dari atas turun, dari tangga kan. Betul. Sampai depan pintu kamar mandi dia turun. Ketika dia di kamar mandi, di depan kamar mandi ada, nah kita keluar dari kamar mandi, kita lari, dia pun lari, sama-sama lari. Intinya kita tidak mau saling bertemu. Betul. Tetapi kita kan namanya manusia kan ya, punya rasa takut juga kan. Betul. Nah, maka itu saya bertanya kepada sahabat saya ini, ya jauh-jauh dari rumahnya ke sini karena saya ngomong seperti ini, gitu keluhan saya. Gitu. Nah, jadi kalau yang dibilang ya sosok jin atau yang sudah almarhum itu otomatis sudah tidak bisa. Ya. Nah, tapi kalau misal seorang jin menyerupai sosok yang makhluk yang masih hidup setelah meninggal, itu pasti bisa menyerupai. Nah, mungkin ratusan tahun yang lalu atau gimana. Intinya dia mengasih tahu abang itu untuk kebaikan. Jangan seperti diomelin ya, benar seperti itu kejadiannya. Ya, jadi intinya ketika saya berbuat salah, dia tuh selalu menegur. Tuh. Mungkin dia rasa sayang sama kita, apa rasa gimana lah. Mungkin dia rasa gimana, pokoknya nggak tahu dah ya. Intinya dia selalu kalau saya berbuat yang Tidak baik, dia pasti negur. Tuh. Gak mungkin dia nggak negur. Sampai mengeluarkan kata-kata dalam suatu HP itu larangan tersebut untuk diri saya pribadi gitu ya. Ya gitu yang saya alami. Begitu Bang. Saya aneh. Ya. Lanjut. Jadi yang tadi saya jelaskan udah paham Bang ya. Justru itu emang mendampingi abang. Ya. Jadi istilahnya seperti khodam gitu ya, yang ingin mengikuti abang. Yang penting apa? Kita rajin sholat dan rajin zikir agar tidak ke salah jalan gitu. Nah, makanya saya dari kemarin ini seseram apa sih Bang? Seseram apa gitu kan? Makanya saya saya juga nggak kenal, cuman kita langsung curhat begitu aja. Betul. Kenapa ya? Karena kita masa dia sih kita gini nggak bisa gitu ya menanggulanginya gitu ya. Gimana? Baiknya gimana? Kita kan maunya baiknya, nggak mau istilah kepada berbuat jahat. Betul. Gitu. Karena kan sesuatu kejanggalan itu wajib kita uak atau kita kasih arahan yang baik seperti itu. Kan dalam arti untuk menakut-nakuti. Terkecuali abang ditakuti, ini takuti, semua karyawan di sini takuti, wajib kita bersihkan dari makhluk-makhluk jahat seperti itu, Pak. Tapi kalau bisa saya bercerita ya, di sebelah saya pun ada sapam juga. Dia juga sama, cuman dia nggak punya teman seperti abang gitu. Jadi dia nggak bisa curhat kemana-mana. Cukup dia nikmatin. Kalau emang dia tidur di dalam, takut dia tidur di depan. Ya kalau yang gemuk tadi bukan? Ada teman kita tuh. Kalau tidur di situ dia di depan itu aman. Kalau tidur di dalam pasti dia ditakut-takutin juga sama. Itu sama gerakannya. Kalau dia di bawah, dia dari atas turun. Tangga mainnya di tangga terus. Kalau yang saya tahu, yang saya dengar suara dia di Ini sini, lantai sampai lantai 3 ya? Iya, dia selalu kalau dia ngomong begitu, dia bilang nama saya Lucy, teman kamu. Saya ada di tangan ke belakang kamu. Gitu dia ngomong. Berarti dia dari dulu semenjak saya kerja di dinas perhubungan, saya berkenalan sama dia. Nah, dia selalu mendampingi saya. Kita bersahabat sama dia. Jadi inti kalau kita membicarakan Lucy atau jin penunggu di sini, entah itu hanya sekedar lewat, entah sekilas gitu ya. Intinya itu hanya teguran untuk abang. Nah, untuk mengikuti juga bisa, untuk seperti apa gitu kan. Pada intinya jin tersebut ini ingin mengikuti
Yang penting abang jangan salah arti dari hal tersebut. Gitu. Cerita gecok. Betul. Itu saya bisa pikir berapa kali, buset. Udahlah, saya diamin dulu kan, saya nggak tanggapi Ya. hal seperti itu. Udah berapa kali kita ngomongnya ya? Hah? Udah berapa kali kita ngomong? Ada kali sekitar 3 kali apa 4 kali ya ngomong abang ya. Udah lama bang. Ya. Mungkin tahun kemarin kayaknya 2 tahun ada kayaknya. Baru ini Ada. kita berkesempatan Betul. berbicara gitu dan bertatap muka gitu ya. Karena kan di saat itu kita diem kan, bukan berarti kita suruh datang, kita nggak mau datang. Karena apa? Kita melihat situasi dulu. Karena saat itu saya lagi ngadain syuting. Gitu. Intinya saya udah kasih jabaran ke abang tersebut itu buat pelajaran. Karena apa? Sosok yang mengikuti abang ini itu positif, Bagus. nah, terkecuali negatif. Pasti bang ini pramental, marah-marah, sebagai hal yang nggak jelas itu bang. Intinya sosok perempuan ini ingin lebih baik lagi, sholatnya dikencangin lagi, zikirnya dikencangin lagi gitu kan, seperti itu. Dengan hal yang negatif dia nggak suka. Justru juga penasaran sama yang di dalam nih. Iya. Nanti juga diminta temenin juga kan, mesti rekam, expose gitu. Iya. Ada apa sih gitu. Kalau bisa diwujudin gitu. Bangga. Justru kalau kita Takut. hal-hal seperti itu hanya untuk mempertebal keimanan kita, bukan untuk ditakuti. Semakin kita takut, semakin dia berani. Seperti itu. Intinya gini bang, saya juga ya, kalau emang posisi lagi takut gini, oke takut ya. Tapi saya harus menjalin tugas, walaupun takut. Betul. Kita tetap ke atas ya, misalnya Ya, harus ke kayak- atas. Kita ke atas. Ketikanya saya di atas, oke lah, rasa takut itu masih ada. Heeh. Tapi kita lakukan kerjaan kita dulu, setelah itu kita turun. Betul. Turun kan? Nah, misalnya tadi kita ke atas, mau ngidupin ini ya, sakral ya, yang tiba-tiba turun ya. Nah, setelah itu saya naikin kembali, trek kan, sekarang nyalakan lampu. Nah, berapa menit kemudian saya diam tunggu kan, supaya ada mati lagi nggak nih lampu nih. Kadang-kadang pun mati lagi. Saya tunggu. Sekitar 3 menit atau 4 menit, turun lagi itu lampu. Turun lagi. Nah, turun lagi. Penasaran kan? Kita naikin lagi. Kita tungguin lagi. 3 menit, 4 menit, mati lagi. Kata kita, kau jangan jahil lah. Udah yang udah mau jangan ganggu masing-masing lu gua yang intinya kan gua kan nggak jahat sama lu kan, bahasa Indonesia mah yang Betul. bahasa Indonesia. Lu juga jangan jahat sama gua, lu juga nggak jahat sama lu yang masing-masing lah. Istilahnya kayak gitu kita ngomong, kita naikin lagi cetek. Langsung turun. Enggak mati-mati. Yang penting kan kita bahasa kita lontarkan walaupun bukan bahasa kayak bahasa Arab ya, cuma bahasa biasa aja. Tapi mengerti dia kayak gitu. Betul. Iya, ngerti. Yang penting bahasa kita. Bahasa kita yang ngerti aja. Itu buat tanda tanya saya dari udah lama. Ini Bang Saripul ini kenapa ya? Kenapa? Saya bilang, apa itu hanya halusinasi atau sugesti? Pemikiran saya saat itu. Nah, ini tempatnya angker kayak gini. Saya belum lihat kan, belum tahu lokasi seperti apa. Jelas itu nggak ada yang angker. Mungkin dari sosok abang ini yang mengikuti sejak dari dulu. Intinya apa? Itulah yang saya jelaskan tadi. Mengingat, mendampingi sosok abang tersebut. Iya. Seperti itu. Jadi kita sebagai kita ya manusia lah ya, kita manusiawi lah ya. Kita manusiawi itu intinya punya rasa penasaran. Betul. Nah, tapi kita kalau kita bahasanya kurang ilmu, nggak tahu kita membuktikannya, makanya kita berhubungan dengan abang dengan silaturahmi seperti ini gitu. Betul. Gimana caranya ya? Jalan keluar gimana ya? Kita dengan satu tujuan, baik adanya semua. Dia pun baik, kita pun baik. Gitu kan? Nggak ganggu kan? Itu aja gitu. Kan kalau emangnya ada takut gitu, saya juga dalam hati, ya udahlah. Ya udah lo kalau emang minta apa ntar gue susunin. Sampai gue susunin, gue sholat ini. Itu adem tuh seketika itu, 2 hari, 3 hari kemudian. Tapi ketika kita berbuat salah lagi, dia pasti negur. Panas. Ini di sini kita panas, dia negur. Jangan begini, pasti ngomong dia. Iya. Kalau gue cerita lu, mungkin lu juga kan tadi gue bilang takut lu. Gue percaya dengan kejadian gue ini, gue percaya. Kenapa? Apa gue ini ngehayal, apa nih gue ini gimana? Apa gue udah setan atau gimana? Nggak tahu.
Tapi intinya jiwa kita penasaran. Oke, penakut, tapi kita penasaran. Wajar kalian namanya orang penakut juga, tapi penasaran kita ada, wajar. Itulah yang dibilang sosok jin suka mengganggu, manipulasi pemikiran kita. Justru yang saya lihat, walaupun di sini ada makam tertua, walaupun abang belum cerita, emang benar ada makam tertua. Ada kan? Ada. Orang dulu. Orang paling tua benar. Gak usah cerita bang ya. Gak usah cerita ya. Kenapa tuh? Kalau saya cerita mungkin ntar orang sini aneh gitu. Karena apa? Dia ini orang sini, tapi dia sendiri nggak tahu. Maaf ya. Saya ini orang Batu Ceper, orang Batu Sewan. Tapi ketika saya jaga di sini, kenapa? Cerita leluhur di sini kita tahu. Ya mungkin kalau lu alamatnya. Kita di sini tahu. Kata orang ada siapa di sini. Bahkan pernah cerita di sini. Saya tolong titip diri saya di sini. Kenapa? Saya nyari nafkah di sini. Minum? Iya. Istri saya. Kalau bisa mas, saya nggak ganggu itu jangan. Ya. Di sini ada dikit aja ya. apa namanya, ada ya sosok gede itu, gede maksudnya orang gede itu ya, bukannya macam jin, bukan apa yang saya lihat tuh gede. Dia punya nama, kata dia ngaku dia namanya Ki Kesrek. Bener nggak Ki Kesrek? Dia tinggal di sebelah sini. Itu leluhur kita, itu orang tua kita. Kamu anak Ki siapa? Kesrek. Namanya Ki Kesrek namanya dia. Nah dia, kamu harus sama siapa? Saya anak cucunya Bang Salam gitu. Saya tinggal di sini sekarang. Itu seperti sini. Cuman kan aku nakutin cuma negor dong. Ya. Benar nggak? Bilang aja. Yang tadi abang sebutin. Kesrek kan? Ki Kesrek. Ya, berarti saya ngomong begitu nggak suatu ngada-ngada bang ya? Nggak. Emang saya dalam mimpi saya kayak gitu mimpi saya. Di sini saya ditubukin blok. Udah. Kalau yang misalkan lain saya nggak cerita. Banyak saya nggak cerita itu malah banyak. Yang di sini yang saya tempat kerja, saya di sini tempat makan, tempat nyari nafkah saya untuk anak istri. Berapa kali itu diganggu? Wah, dibilang banyak. Banyak. Saya nggak banyak cerita, intinya saya kata orang kebal lu diganggu. Tapi intinya mah gua nggak ganggu dia nggak. Gua istilah kata mah aku ya, kita nikmatin dengan kayak gini, dengan suatu hati yang ikhlas, dengan kenyamanan yang ada. Anggaplah kita bersaudara di sini. Mau tolong titipkan diri saya di sini, jangan aku diganggu. Kita nyari rezeki yang halal. Tuh. Sering. Ini itu aja sih bang, amalan saya itu Iya. jalanin sholat, zikir, bahwa dia itu ingin mengikuti abang dengan hal yang positif. Iya. Kalau abang masalah langkah dengan hal negatif, pasti dia negur. Bagus itu. Tapi Bisa kita ya jujur ya bang ya, kita jujur boleh nggak? Tapi jangan direkam. Nggak apa-apa, direkamnya nggak apa-apa. Jangan istri. Nggak, ya istri nggak bakalan tahu. Suka ngeliat. Enggak. Benar lagi. Kenapa tuh?